kita memiliki rasa berterima kasih, rasa syukur kita kepada Allah. Allah curahkan rahmatnya, taufiknya, berkah untuk kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, abdan syakura di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah golongkan kita abdan syakura, akhirnya curahan rahmat taufik diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau dan senantiasa melazimkan bacaan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai kajian kita terkait tentang pemimpin yang amanah, yang tentunya istiqamah, kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin. Amma ba'd, para ibu jamaah yang SQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan share untuk materinya. Ya, mungkin masih Ustaz Wadud masih belum dibuka. Sudah, Ustaz. Sudah. Oh, udah, sip, sip. Ya, baik. Kita bicara terkait tentang pemimpin yang amanah. Ya, sudah kelihatan ini. Ya, pemimpin yang amanah dan istiqomah. Maka dalam kehidupan kita tentunya sebuah ilmu, ya, sebuah eh, apa yang kita raih, ya tentunya harus memiliki manfaat dalam kehidupan kita. Ya. Dalam memahami karakter daripada seorang pemimpin, yang tentunya diharapkan dia memiliki sifat yang amanah dan istiqomah dalam menjalankan amanahnya, maka ada tiga kategori yang kita harus pahami bersama, yaitu dalam memahami ajaran Islam, yaitu tentang iman. Ya, al-imanu, kemudian didasari dengan ilmu, dan tentunya selanjutnya dengan kita beramal. Nah, karena sesungguhnya dalam ajaran Islam berbasis tidak hanya dalam tataran keimanan saja, ya, tapi selanjutnya tentunya harus berbasis ilmu dan kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam kitab Ayyuhal Walad, ya, dalam kitab Ayyuhal Walad, di situ Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, ya, menjelaskan juga betapa sebuah eh, ilmu itu harus didasari dengan pemahaman al-faham, ya, al-faham, pemahaman yang baik, dan kemudian dari ilmu tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nas
Ini kelihatan ya tulisannya dalam sebuah hadis dalam kitab Ayyuhal Walad. Ya, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'uhu Allahu bi ilmih. Ya. Jadi seorang alim ya dia tahu ya dan tidak akan bermanfaat ilmu tersebut kalau tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata hadis Nabi Muhammad SAW, sungguh sejelek-jeleknya manusia dan akan mendapatkan azab yaumul qiyamah adalah seorang yang tahu ya, maka tidak akan bermanfaat ilmunya ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mengamalkannya. Lam yanfa'uhu Allahu bi ilmi. Ya, alimun. Maka disinilah bahwa kita mempelajari sebuah ilmu, ya, tentunya kita dapat mengamalkan dari ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, di samping kita harus mendasari ya, pengetahuan kita tentang ilmu, maka kita dengan iman kita memperkuat ya, dengan keilmuan, dengan keimanan didasari dengan ilmu kita, kemudian kita beranjak kepada pengamalan daripada ilmu pengetahuan yang kita raih. Maka hal tiga penting dalam kehidupan seorang muslim, ya, dengan kita mempatrikan iman di dalam diri kita, dibasiskan dengan didasarkan dengan ilmu pengetahuan, ya, al-faham, kita mengkaji, kita mengaji, kita bermajlis ilmu, maka ini menjadi penting adanya, ya, ada kajian-kajian subuh, ada kajian-kajian duha, dan kita hadir dalam majlis ilmu itu merupakan ya sebagai implementasi daripada pemahaman kita terhadap ilmu dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kita mengamalkannya. Maka tiga hal inilah menjadi patokan penting bagi kita sebagai seorang muslim ya, dengan iman ya, kemudian dengan ilmu dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah slogan, dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi gelap. Ya, maka tentunya dalam kehidupan seorang muslim kita dapat mengamalkan apa yang kita ketahui daripada apa yang kita raih. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Daripada tiga hal itu, dalam hal ini kita akan bicarakan terkait tentang posisi seorang pemimpin. Ya. Pemimpin dan setiap diri kita adalah seorang pemimpin, mas'ul, ya, ar-ra'i. Ya. Jadi pemimpin yang sejati dalam pandangan Islam adalah pemimpin yang mengarahkan rakyatnya atau orang yang dipimpinnya untuk mentaati Allah dan Rasulnya dengan penuh ketakwaan. Jadi muaranya adalah ketaatan dalam menjalankan ketaatan di hadapan Allah Azza wa Jalla dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah serta Rasulnya. Maka dia harus menunjukkan daripada ketaatannya. Namun bila seorang pemimpin tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka rakyat pun tidak memiliki kewajiban untuk mentaatinya. La ta'ata li maksiatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan bagi seorang pemimpin ketika dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi cerminan buat kita sebagai seorang muslim bahwa karakteristik ajaran Islam itu begitu indah, begitu istimewa. Ya, hikmah di balik itu semua adalah untuk kemaslahatan manusia. Hikmah di balik itu semua adalah untuk kebaikan dan kebajikan bagi setiap hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dalam sebuah ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Maka dalam tafsirannya, dalam hal ini, ya, tentunya kita melihat salah satunya tafsir Al-Wajiz oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Beliau berkata, wahai orang-orang mukmin, taatlah kepada Allah dalam apa yang telah diturunkan dalam Al-Quran. Taatlah kepada Rasulullah dalam sesuatu yang tercantum dalam sunnah dengan tegas. Dan taatlah kepada ulama yang memerintahkan kebaikan. Serta para pemimpin dan orang-orang yang punya otoritas dalam perkara yang mereka perintahkan berupa ketaatan kepada Allah dan kebaikan yang bersifat umum terkait masalah keduniaan. Ketika kalian berselisih dalam hal yang terkait dengan urusan agama dan dunia, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu sesungguhnya hal itu merupakan tindakan orang yang beriman, ya, dan mengembalikan perkara tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu dan merupakan tempat rujukan paling baik daripada kalian mengembalikan kepada hawa nafsu kalian. Maka prinsip utama adalah kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan para pemimpin-pemimpin yang tentunya mengarahkan ketaatan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menjadi patokan buat kita ya, sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita memimpin diawali dengan diri sendiri. Ya, kemudian di keluarga, kemudian di masyarakat, sampai berbangsa dan bernegara. Nah, tentunya ketika kita mendapati suatu perselisihan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sesungguhnya adalah merupakan rujukan utama ya, bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin, ya, untuk merujuk kepada apa yang telah dijelaskan melalui Al-Quran dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, melalui perintahnya, penjelasannya dan sebagainya. Maka ini menjadi penting buat kita ya untuk lebih memahami kembali ya bagaimana eksistensi manusia sebagai hamba Allah, ya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan keistimewaan ajaran Islam, Bapak Ibu. Ya, merupakan keistimewaan ajaran Islam menjelaskan dengan gamblang bagaimana kita membawa diri kita ya, dengan senantiasa menjaga diri kita, kemudian dalam berkeluarga, ya, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentunya dalam ajaran Islam semuanya ya, dijelaskan. Ya, karena ajaran Islam itu ajaran yang komprehensif, ajaran yang menjelaskan berbagai aspek, ya, ajaran yang memiliki keistimewaan tersendiri, punya karakteristik, dan lagi-lagi ya apa yang kita jalankan adalah dalam bingkai kebaikan, kemaslahatan bagi umat. Ya. Maka ini menjadi penting ya untuk kita bisa pahami betapa Islam itu luas, betapa Islam itu agama damai, Islam itu agama toleransi, Islam itu agama yang menjunjung tinggi tentang amal ya setelah dia memahami bagaimana beramal yang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tentunya menjadi rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memecahkan suatu persoalan. Ya, apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, haddatsana Ismail, haddatsani Malik, an Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamul ladzi 'ala nasi ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha
wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhum wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada Malik dari Abdullah bin Dina dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW telah bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin. Jadi paling minim memimpin diri sendiri. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin. Ya. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Ya. Penguasa yang memimpin rakyat, banyak dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia yang diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Baik itu pimpinan, baik itu dia memimpin diri sendiri, memimpin keluarganya, kemudian masyarakatnya, kemudian juga sampai dia berbangsa dan bernegara. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap mereka dan budak seorang juga memimpin terhadap harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat.